Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alfira Rosadian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester ganjil untuk kelas 1. Mengawali pertemuan kali ini di semester ganjil, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka pada bab 1 yang berjudul Mengungkap Fakta Alam secara Objektif bagian ke-1 yang terdiri dari poin A yaitu menyimak teks laporan observasi secara kritis dan poin B yaitu mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Pada bab ini, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ini kita akan belajar teori maupun prakteknya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton materi ini hingga selesai. Sebelum menuju pembahasan di poin A, terlebih dahulu, di sini saya ingin bertanya nih pada kalian terkait laporan hasil observasi. Seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif itu, dan mengapa laporan hasil observasi itu harus objektif? Kalian amati pada gambar di layar, itu terlihat seorang anak yang sedang mengamati atau mengobservasi sebuah binatang bernama kupu-kupu. Sebelum kalian mengetahui apa itu laporan hasil observasi yang objektif seperti apa, kalian harus mengetahui dulu nih, laporan observasi itu apa? Laporan observasi adalah teks yang mengungkapkan fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Fakta atau faktual, real atau nyata, itu dinamakan laporan observasi. Seperti gambar di layar ya, anak ini sedang mengamati sebuah kupu-kupu. Kemudian dari hasil pengamatannya dia tuangkan dalam teks laporan atas pengamatannya. Nah, teks laporan tersebut dinamakan dengan laporan observasi. Lalu seperti apa laporan hasil observasi yang objektif itu? Laporan hasil observasi harus bersifat objektif. Artinya, objektif itu adalah informasi yang diberikan itu sesuai dengan data yang diperoleh selama observasi. Jadi tidak boleh mengada-ada ya, harus sesuai dengan data yang diperoleh selama kamu mengamati. Oleh karena itu, laporan hasil observasi yang kalian tulis itu harus dipastikan hanya berisi informasi yang kalian peroleh di lapangan berdasarkan apa yang kalian lihat, dengar, cium, sentuh, dan rasakan. Jadi harus sesuai dengan apa yang kalian amati, harus sesuai dengan realnya. Jadi, di sini laporan hasil observasi yang objektif itu adalah laporan pengamatan yang berisi data yang akurat dan terpercaya. Lalu, mengapa laporan hasil observasi itu harus objektif? Karena laporan observasi itu bersifat aktual, fakta, nyata, dan real, sesuai pengamatan yang ada di lapangan. Jadi hasil dan isinya itu harus nyata sesuai realitas saat pengamatan, sehingga laporan tersebut dapat akurat dan terpercaya. Sekarang kita akan menuju ke poin A, yaitu menyimak fakta alam secara objektif. Kita ketahui dulu apa itu laporan hasil observasi, sudah dibahas ya pada slide sebelumnya. Kemudian pengertian dari objektif sendiri sudah dibahas juga. Pengertian laporan hasil observasi ialah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Kemudian objektif itu apa?
Objektif itu adalah informasi yang diberikan tuh harus sesuai dengan yang didapat selama pengamatan atau observasi. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk menuliskan informasi dan data yang kalian benar-benar dapatkan selama kalian melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian selanjutnya adalah struktur laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi itu ada strukturnya, yakni terdiri dari yang pertama, bagian pertama itu membahas terkait pernyataan umum atau klarifikasi. Kemudian bagian kedua itu berisi penjelasan detail terkait objek yang diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan, penutup atau manfaat. Di sini saya perjelas lagi pernyataan umum bagian pertama dari struktur laporan hasil observasi, berisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji. Jadi objek apa yang kalian amati. Jadi berisi tentang pengantar terkait objek yang kalian observasikan atau kalian amati, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap hal tersebut. Contoh, misalkan kalian observasi terhadap binatang. Jadi hal yang dibahas pada bagian pertama adalah nama ilmiahnya, klarifikasi umum si binatang yang kalian amati. Yang kedua, bagian kedua dari struktur laporan hasil observasi itu ada deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi kalian itu binatang, pada bagian kedua, hal-hal yang dapat dibahas pada bagian ini adalah terkait detail dari si objek yang kalian amati. Misalkan binatang ya, jadi terkait bagian tubuhnya, pola makan si binatang itu, daur hidupnya, habitat, kebiasaan unik, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian tengah ya, deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Di sini berisi manfaat dari objek yang kalian teliti, baik bagi manusia maupun bagi alam secara umum. Selain struktur laporan hasil observasi secara umum, struktur laporan hasil observasi ini juga disajikan secara ilmiah atau disajikan ilmiah. Laporan observasi dapat disajikan baik secara populer maupun ilmiah. Populer itu yang sudah kita bahas ya sebelumnya di set sebelumnya ini. Ada juga yang bersifat ilmiah. Laporan populer memiliki bagian-bagian yang lebih fleksibel, tetapi bagiannya tidak lengkap. Hal itu sebagaimana yang tampak pada artikel dalam surat kabar atau majalah. Sementara itu, laporan ilmiah itu lebih lengkap dan sistematikanya itu lebih teratur daripada yang laporan observasi yang populer. Apa saja struktur laporan hasil observasi yang disajikan ilmiah? Ada 3 juga ya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, laporan hasil observasi yang disajikan ilmiah ini banyak sekali ya. Ada artikel jurnal ilmiah seperti itu. Itu adalah contoh laporan hasil observasi yang disajikan ilmiah. Di sini struktur pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini menguraikan masalah yang akan dibahas, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, prosedur, dan sistematika pembahasan. Jadi lebih kompleks ya pendahuluannya, lebih lengkap terkait objek yang akan diteliti. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ini berisi muatan uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengembangkan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan. Nah, rumusannya tadi pada bagian ke pendahuluan. Ada di bagian pendahuluan. Pembahasan masalah dilengkapi dengan data lapangan, hasil pengamatannya, serta pendapat-pendapat penulis itu sendiri. Bagian ini juga boleh disusun lebih dari satu bagian. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan yang terakhir. Nah, kesimpulan ini adalah pemaknaan kembali terhadap uraian yang telah dibuat pada bagian pembahasan. Bagian ini merupakan hasil pemaknaan kembali pembahasan, bukan ringkasan isi.
dalam mengambil kesimpulan tersebut. Penulis harus mengacu pada permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Nah, jika kalian penasaran nih seperti apa sih laporan hasil observasi yang ilmiah, itu kalian bisa browsing jurnal-jurnal ilmiah seperti itu ya, jurnal artikel ilmiah atau mungkin proceeding penelitian. Nah, di situ kalian bisa coba untuk mengamati bagian-bagian strukturnya. Agar kalian lebih memahami struktur dari laporan observasi, kalian bisa mengamati teks observasi pada teks di layar. Di sini saya menyediakan laporan observasi yang berjudul tumbuhan mangga. Pada bagian pertama ini membahas tentang buah mangga. Buah mangga terkenal dengan rasanya yang manis dan memiliki banyak serat. Tumbuhan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat ini banyak ditemukan saat musim mangga berlangsung pada bagian pertama. Kemudian di sini setelah membahas terkait objek yang diteliti yaitu buah mangga. Di sini pada bagian kedua itu membahas tentang detail dari pohon mangga itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah manfaat dari tumbuhan mangga. Manfaat dari objek penelitian atau objek yang diamati yaitu buah mangga. Sekarang coba kalian pilah, kalian cari mana struktur awal, struktur klarifikasi, kemudian struktur bagian, dan yang terakhir adalah struktur kesimpulan atau manfaat. Di sini jelas ya bahwa paragraf pertama itu adalah pernyataan umum dari buah mangga, di mana buah mangga ini adalah objek yang diteliti atau klarifikasi terkait buah mangga. Pada bagian kedua atau paragraf kedua itu jelas adalah deskripsi bagian, di mana ini membahas terkait objek yang diamati, detail atau spesifikasi dari si mangga ini, objek yang diteliti. Kemudian yang terakhir itu membahas tentang manfaat. Manfaat ini masuk pada kesimpulan ya, atau deskripsi manfaat atau kesimpulan. Nah, ini merupakan teks observasi populer dengan struktur yang terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin B, yaitu mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Di sini kita akan membandingkan laporan hasil observasi dengan laporan faktual lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui keakuratan laporan hasil observasi yang kita amati. Misalkan nih, kita akan mengamati buah mangga. Setelah kita amati, wah buah mangga itu ternyata berwarna kuning. Nah, setelah itu kita sajikan ke dalam laporan. Ini contoh sederhananya ya. Kemudian kita menuliskan pada teks laporan observasi bahwa buah mangga itu berwarna kuning sesuai dengan pengamatan kamu. Kemudian untuk membuktikan apakah benar buah mangga ini berwarna kuning, harus dibandingkan dengan laporan observasi milik orang lainnya. Untuk bisa membuktikan bahwa memang hasil observasi kamu itu juga akurat. Banyak literatur lainnya yang mengatakan yang sama bahwa memang buah mangga itu berwarna kuning. Nah, itu adalah contoh sederhananya. Ini gunanya mengidentifikasi dua laporan hasil observasi yang berbeda untuk mengetahui keakuratannya. Oke, di sini kita akan belajar untuk membedakan laporan observasi dengan menggunakan informasi pada teks eksplanasi. Di sini saya sudah menyiapkan dua laporan hasil observasi. Ini berjudul Kunang-Kunang milik Kadaria tahun 2017. Kemudian saya siapkan laporan pembanding, yaitu laporan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial itu terjadi. Ini saya pakai teksnya
yang berjudul Kunang-Kunang yang Perlahan Menghilang dari CNN Indonesia. Ini memang saya ambil sebagian, tidak sepenuhnya ya. Nah, dari sini kalian coba amati mana yang kira-kira itu hampir sama sehingga membuktikan bahwa laporan hasil observasi itu akurat. Misalkan nih, laporan hasil observasi kalian ini adalah si kunang-kunang ini, milik Kadaria ini. Coba kalian bandingkan dengan teks eksplanasi milik literatur lainnya. Sambil kalian amati di sini teksnya, sambil kalian baca ya. Nah, setelah kalian membaca, kalian membandingkan teks laporan hasil observasi tadi dengan pembandingnya, yaitu teks eksplanasi. Setelah itu kalian bisa menyajikan pada sebuah tabel. Di sini ada kata-kata pada kalimat pada teks observasi, yaitu kunang-kunang hidup di tempat lembab seperti rawa-rawa, hutan bakau, dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kemudian teks pembanding itu menyatakan bahwa kunang-kunang Malaysia yang terkenal karena panjangnya harus kehilangan habitatnya untuk berkembang biak di kawasan bakau. Ini maksudnya itu membuktikan, mengakuratkan bahwa memang si kunang-kunang itu hidup di daerah bakau, di kawasan bakau. Itu contohnya untuk membandingkan teks hasil laporan observasi. Dari sini apa kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, mungkin kalian bisa bertanya di kolom komentar bawah. Guys, perlu kalian ketahui bahwa salah satu ciri bahasa yang digunakan dalam laporan hasil observasi itu bersifat ilmiah. Jelas ya, karena laporan hasil observasi itu bersifat fakta atau nyata, maka bahasa yang digunakan itu juga harus bersifat ilmiah. Hal ini tidak lepas dari laporan hasil observasi yang termasuk dalam teks ilmiah. Untuk memahami arti kata-kata ilmiah yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan cara berikut. Yang pertama, makna atau arti kata sering dijelaskan secara langsung atau tersurat dalam teks. Contohnya kalimat belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Jadi dijelaskan secara langsung bahwa si belalang anggrek ini adalah merupakan predator dan sebagainya. Kemudian yang kedua, makna atau arti kata dapat kita temukan secara tidak langsung dalam teks. Contohnya misalkan kalimat ini ya, tonggeret termasuk hewan herbivora. Tonggeret dewasa mengisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya seperti jarum. Jadi lebih panjang ya, dia menjelaskan secara tidak langsung. Yang terakhir, makna atau arti kata dapat juga dengan menggunakan petunjuk visual atau gambar ya yang terdapat dalam teks. Misalkan kalian ingin mengetahui elytra ini apa? Ternyata pada gambar di teks kalian sudah paham, sudah dijelaskan pada gambar secara visual bahwa si elytra ini, kata elytra ini ternyata adalah sayap. Nah, di sini kalian bisa memahami melalui gambar visual. Dari gambar di atas kita dapat simpulkan bahwa elytra adalah sayap atas yang menutupi sayap bagian bawah. Selain itu, selain kamu bisa memaknai kata secara visual, kamu bisa mencari makna melalui kamus ya. Atau di zaman modern saat ini kalian juga bisa browsing di ensiklopedia ya, baik kalian browsing secara online maupun kalian baca-baca buku kamus seperti itu.
Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan, materi teori maupun semi praktek terkait bab yang berjudul Mengungkap Fakta Alam Secara Objektif bagian ke-1. Pada pertemuan selanjutnya, saya akan membahas bab yang sama di bagian kedua dengan poin C, yaitu menggunakan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi dan menulis laporan hasil observasi yang objektif. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.